Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada sesi hari ini untuk pembahasan analisis titik impas pada usaha homestay. Seperti yang diketahui bersama bahwa definisi dari analisis titik impas adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang manajer perusahaan untuk mengetahui pada jumlah atau tingkat penjualan berapa perusahaannya itu bisa mengalami keuntungan, ya, atau mungkin sebaliknya malah mengalami kerugian. Nah, analisis ini memang sangat diperlukan oleh para pengambil keputusan terutama manajer, karena dengan melakukan analisis ini mereka akan bisa mengetahui bagaimana kondisi penjualan dari perusahaan. Nah, sebelum kita lebih jauh memahami materi ini, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dahulu, yaitu biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, berarti jumlahnya cenderung tetap, ya. Misalnya biaya gaji, asuransi, dan pajak. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya ini kebalikan dari biaya tetap, yaitu jumlahnya dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, misalnya biaya listrik, air, dan telepon. Kemudian ada lagi margin of safety. Ini merupakan batas keamanan bagi perusahaan dalam hal terjadinya penurunan penjualan. Nah, untuk menghitung titik impas, itu kita gunakan rumus, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah penjualan. Sementara untuk menghitung margin of safety, itu digunakan rumus margin of safety dalam rupiah adalah total penjualan dikurangi penjualan impas, atau jika dalam persen, maka margin of safety dibagi dengan total penjualan. Kemudian di sini ada manfaat analisis titik impas, ya. Pertama, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Artinya ini adalah batas bawah dari penjualan, di mana jika mendapatkan tingkat penjualan tersebut, perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Kemudian untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai jika ingin memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya, jika dia menjual 1000 unit, maka berapa keuntungan yang akan diperoleh? Atau kalau dia menjual di bawah 1000 unit, itu juga keuntungannya berapa yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, yang seperti kita ketahui bersama bahwa penjualan itu naik dan turun, ya. Nah, kalau terjadi penurunan, itu juga harus diketahui seberapa besar yang penjualan itu boleh turun sehingga tidak mengalami kerugian. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Berikut kita akan melihat bagaimana pengaplikasian analisis titik impas pada usaha jasa berupa homestay, ya. Ini contoh kasusnya. Nah, ini sebuah homestay itu terdapat jenis kamarnya ada 4 jenis, ya, suite room, VIP, utama, dan ekonomi, dengan unit yang tersedia masing-masing, ya. Ada suite room 1 unit, VIP 2 unit, utama 5 unit, dan ekonomi itu ada 3 unit dengan harga masing-masing, ya. Tarif kamarnya masing-masing bisa kalian lihat di sini, ya. Untuk harga tertinggi itu suite room adalah Rp320.000 per malam, dan harga yang paling rendah adalah tingkat ekonomi adalah Rp125.000 per malam. Kemudian ini adalah data penjualan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018, ya. Nah, ini data penjualan dari per jenis kamar, kemudian tingkat huniannya berapa, kemudian harganya, ya, terus kemudian totalnya. Jadi tinggal kita mengalihkan tingkat hunian dikali harga, maka dapat total penjualan. Nah, memang untuk mengaplikasikan analisis titik impas, bisnis tersebut harus sudah melakukan pencatatan, terutama, ya, pencatatan baik secara manual maupun secara tidak manual, karena ini penting. Jika bisnis tersebut tidak melakukan pencatatan, maka kita tidak ada data yang dapat diolah untuk melakukan analisis. Ini sangat penting sekali. Nah, ini adalah penjualan juga. Kalau tadi adalah kamar, ini adalah meeting room. Jadi selain kamar, homestay tersebut juga memiliki meeting room, ya, yang dijual dengan sistem paket. Nah, ini adalah data penjualannya selama Januari sampai dengan Desember tahun 2018. Kemudian ini adalah pengeluaran-pengeluaran biaya operasional, terutama biaya gaji, biaya listrik, biaya air, dan biaya administrasi umum, ya, juga selama tahun 2018. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan klasifikasi biaya operasional, ya. Pertama, kita membuat dulu biaya gaji itu totalnya berapa, dan biaya gaji ini kita masukkan sebagai biaya tetap, karena balik ke definisi jumlahnya tetap, tergantung berapapun aktivitasnya jumlahnya akan tetap. Kemudian ada biaya listrik, ini dimasukkan dalam biaya variabel. Biaya air kita masukkan dalam biaya variabel, kemudian biaya administrasi dan umum juga kita masukkan dalam biaya tetap, ya. Nah, kemudian kita total jumlah biaya tetap dan biaya variabelnya.
Kemudian setelah melakukan pengklasifikasian biaya, kita membuat laporan laba rugi kontribusi untuk tahun 2018. Nah, ini bisa dilihat seperti ini ya formatnya, di mana penjualan tadi untuk kamar dan meeting room kita totalkan, kemudian beban tadi yang variabel kita kurangkan dari total penjualan. Nah, itu akan didapat margin kontribusi atau selisih dari penjualan dengan beban variabel. Nanti kita kurangkan lagi dengan biaya tetap, maka akan dapat laba bersih, ya. Nah, ini perhitungan titik impasnya, ya. Beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi, yaitu jadi beban tetapnya adalah 38.400.000, kita bagi dengan margin kontribusi tadi kita jadikan dalam persen ya, 85,5 itu jadi 0,855. Maka titik impasnya ada di titik 44.912.281 rupiah. Ini bisa kita interpretasikan sebagai berikut, bahwa di titik ini perusahaan berada dalam kondisi impas atau mampu menutupi semua biayanya, namun belum mendapatkan laba yang atau dengan kata lain dia berada dalam kondisi impas, tidak mengalami untung juga tidak mengalami rugi. Jadi ini belum untung, dia hanya impas. Jadi di titik artinya semua biayanya baru balik modal, tapi dia belum mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita juga perlu tahu margin of safety. Ya, margin of safety-nya kita bisa hitung dengan mengurangkan total penjualan dan penjualan impas, ya. Maka didapat Rp937.719. Kalau kita persenkan, maka akan didapat 2,045%. Artinya, ya, bahwa tingkat margin of safety-nya atau tingkat penjualan yang bisa turun ini dalam catatan dengan struktur biaya yang ada ya, jumlah maksimumnya ya, artinya maksimum bukan minimum, itu adalah sebesar Rp937.719 atau 2,045%. Nah, kalau dia melebihi batas ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, sekilas ini yang bisa kita bahas mengenai analisis titik impas. Jadi dari analisis ini kita akan tahu kalau kita punya bisnis, kita mau untung berapa, atau kita mau mengalami kerugian, atau kita mau menjual di berapa unit agar mendapatkan untung sekian. Dan kita juga bisa tahu berapa penjualan kita yang maksimal bisa turun supaya kita juga tidak mengalami kerugian. Nah, semakin tinggi margin of safety suatu perusahaan dikatakan semakin baik karena rentang penurunan penjualan yang dapat ditolerir adalah lebih besar sehingga kemungkinan mencapai kerugian juga lebih rendah. Ya. Nah, demikianlah sedikit ulasan saya mengenai analisis titik impas. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan tambahan pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.